Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adinda Putri Aisyah, NPM 2314372091 dari Universitas Pembangunan Pancabudi Medan. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit dasar-dasar tentang algoritma dan pemrograman. Hampir semua aktivitas pemrograman itu tidak bisa lepas dari algoritma yang sudah menjadi dasar dalam membuat suatu program. Algoritma sendiri merupakan suatu urutan atau alur yang dipakai untuk pemecahan masalah secara sistematis dan logis. Kalau dalam aktivitas pemrograman, algoritma sering sekali dianggap sebagai logika dalam penentuan program yang akan kita buat. Sementara programming sendiri merupakan sebuah proses untuk membuat program dengan menuliskan kumpulan kode atau perintah untuk komputer menerjemahkan algoritma tersebut menjadi instruksi yang dapat dijalankan oleh komputer. Lalu, terdapat 3 elemen dasar yang membentuk sebuah algoritma. Yang pertama ada algoritma sekuensial. Algoritma ini merupakan penyusunan instruksi secara berurutan dan sistematis untuk menghasilkan tindakan yang kita inginkan. Lalu yang kedua ada algoritma bersyarat. Algoritma ini menggunakan pernyataan kondisional. Lalu yang ketiga ada algoritma iterasi atau biasa kita sebut sebagai looping yang digunakan untuk memberikan instruksi yang dirancang untuk menyelesaikan permasalahan atau tugas. Untuk memahami algoritma dan pemrograman, kita perlu menguasai konsep dasar. Yang pertama, struktur data, yaitu mencakup cara untuk menyusun dan menyimpan data dalam komputer yang memungkinkan operasi-operasi tertentu dilakukan dengan efisien. Terdapat beberapa struktur data umum dalam algoritma dan pemrograman. Salah satunya adalah array, yang merupakan kumpulan elemen dengan tipe data yang sama yang dapat diakses melalui indeks. Selanjutnya ada linked list, yang merupakan serangkaian simpul yang setiap simpulnya menunjuk ke simpul berikutnya. Yang ketiga ada tree, merupakan struktur hierarkis dengan simpul akar dan cabang-cabang yang membentuk struktur pohon dan lain-lain. Konsep dasar yang selanjutnya yaitu pengendalian alur program, yang biasanya melibatkan pengaturan alur eksekusi program seperti percabangan dan perulangan. Lalu yang terakhir ada pemecahan masalah, merupakan kemampuan untuk merinci masalah ke dalam langkah-langkah yang dapat dijalankan oleh komputer. Lalu, algoritma dalam pemrograman ini dapat memberikan kita berbagai macam keuntungan loh. Yang pertama, algoritma dapat mengatasi permasalahan dalam program. Yang kedua, algoritma pemrograman juga mampu menyederhanakan program. Yang ketiga, algoritma dapat mempermudah pencarian dan perbaikan kesalahan. Selanjutnya, algoritma sendiri terdiri dari 2 jenis. Yang pertama ada algoritma searching, atau yang simpelnya kita sebut sebagai pencarian data dalam sekumpulan data. Dan proses searching ini bisa kita lakukan dengan 2 cara. Yang pertama dengan cara sequential search dan yang kedua dengan cara binary search. Sequential search sendiri merupakan proses pencarian data dengan metode langsung, dengan cara mencocokkan data yang dicari dengan semua data yang ada dalam kelompok data. Lalu ada binary search. Binary search merupakan teknik untuk menemukan nilai tertentu dengan mengeliminasi setengah data secara berkala. Selanjutnya jenis algoritma yang kedua, yaitu sorting, yang merupakan data yang diurutkan dari data yang terkecil hingga data yang terbesar, begitupun sebaliknya. Tujuannya agar data tersebut dapat tersusun rapi, terurut, dan teratur. Sorting sendiri memiliki 5 jenis. Yang pertama adalah bubble sort, yang membandingkan data kemudian menukarnya di tiap iterasi data pusatnya yang berbeda. Yang kedua adalah selection sort, yang secara berulang mencari data yang belum terurut. Yang ketiga ada insertion sort, yang menyisipkan angka ke posisi yang diinginkan. Yang keempat ada quick sort, yang mengambil satu elemen untuk
dijadikan nilai tengah, kemudian data lain diurutkan secara rekursif. Dan yang terakhir adalah exchange sort. Exchange sort sendiri hampir mirip dengan bubble sort. Yang membedakannya adalah bagaimana kita membandingkan data lalu menukarnya tapi dengan data pusatnya yang selalu sama. Selanjutnya, kita akan membahas tentang bahasa pemrograman. Ada banyak sekali bahasa pemrograman yang saat ini bisa kita gunakan, dan masing-masing dari bahasa tersebut bisa dikategorikan berdasarkan seberapa mudah bahasanya dimengerti oleh manusia. Secara umum, ada 3 kategori bahasa pemrograman. Yang pertama adalah bahasa mesin. Bahasa mesin yaitu bahasa asli dari mesin, biasanya terdiri dari bilangan biner, atau yang biasa kita sebut dengan 0, 1, 001. Yang kedua ada bahasa assembly atau bahasa penyederhanaan dari bahasa mesin. Contohnya add, move, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah bahasa tingkat tinggi. Bahasa tingkat tinggi adalah bahasa yang dimengerti manusia. Contohnya bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Setiap bahasa pemrograman yang tadi memiliki fungsi yang berbeda. Yang pertama ada Python. Kegunaannya untuk mengembangkan web, aplikasi bisnis, AI, machine learning. Yang kedua ada Java. Kegunaannya untuk mengembangkan aplikasi web atau Android. Lalu yang ketiga ada JavaScript, yang kegunaannya untuk mengembangkan aplikasi web, aplikasi mobile, ataupun video game. Selanjutnya adalah C#, yang kegunaannya untuk pengembangan lintas aplikasi, khususnya untuk bisnis. Lalu ada PHP, yang kegunaannya untuk pengembangan lintas aplikasi website dan content management system. Selanjutnya ada C++, kegunaannya untuk pengembangan game, dan R untuk mengelola data dan statistik. Lalu ada Objective-C yang kegunaannya untuk membuat software OXS atau iOS. Dan yang terakhir adalah Swift, yang kegunaannya tidak jauh berbeda dengan Objective-C, yaitu membuat aplikasi di iOS. Tidak semua bahasa pemrograman harus kita gunakan, karena setiap programmer memiliki bahasa pemrograman yang berbeda. Kita bisa memilih bahasa pemrograman yang sesuai dengan pekerjaan atau keahlian pada dunia programmingnya. Itu saja sedikit pembelajaran singkat tentang algoritma dan pemrograman. Semoga video ini dapat memberi manfaat dan semoga kita bisa sama-sama saling belajar.